sahabat Sport 7, ketemu lagi nih sama aku, Safira Alifa, yang akan nemenin kalian di episode spesial Indonesia Goes to World Cup 2026. Nah, sesuai dengan temanya, hari ini aku akan membahas Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bertanding melanjuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. By the way, pada penasaran gak sih sama outfit aku yang kece ini? Nah, outfit hari ini yang aku pakai adalah merchandise resmi Timnas Indonesia yang kalian bisa dapetin di official Garuda Store. Nah, di sini kalian bisa berburu pernak-pernik yang bikin kalian tampil keren saat nonton Timnas Indonesia. Ngomong-ngomong soal Timnas Indonesia versus Bahrain, ada dua pemain baru untuk skuad Garuda nih yang berpotensi besar untuk debut di pertandingan ini. Ada Marcel Gers dan juga Eliana Renders. Kalian udah gak sabar dong ngelihat gimana kerennya permainan Timnas Indonesia dengan kedatangan mereka? Yuk kita lihat pembahasan soal kekuatan terbaru tim arahan Sinteyong berikut ini. Secara kekuatan, skuad Garuda pastinya sudah jauh berbeda dibandingkan saat melawan Bahrain 12 tahun lalu. Nah, sahabat sudah semakin yakin dong kalau skuad Garuda akan bisa meraih 3 poin perdananya. Habis ini, yuk coba kita dengar tanggapan pecinta sepak bola tentang performa Timnas Indonesia sekarang. Gak cuma itu, aku juga punya tayangan spesial yang membahas stadion kebanggaan kita, Gelora Bung Karno. Check it out deh guys. Round of the AFC Asian Qualifiers. Straight from kick-off. Pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia jadi hal yang paling ditunggu para penggemar pada tiap jeda internasional. Masyarakat Indonesia tentu bangga negaranya kini tampil kompetitif di level tertinggi dan bersaing dengan kekuatan besar lainnya di benua Asia. Dalam event Mil Spring Summer 25 Product Launching kemarin, Sport 7 bertemu dengan beberapa publik figur pecinta sepak bola untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai fenomena terkini terkait tim nasional Indonesia. Sport 7 bertanya kepada mereka mengenai hal mendasar apa yang membuat pasukan Sinteyong begitu dicintai oleh para fans Garuda. Momentum dan juga perkembangan memang dari tim nasional Indonesia, nggak cuma yang senior ya, bahkan yang kalau aku boleh jujur beberapa tahun terakhir itu pesat sekali dan memang nggak bisa dipungkiri ya, tangan dingin dari pelatih juga andilnya cukup besar. Terbukti kualitas permainan kita, siapa sih yang nyangka kalau sekarang timnas kita bisa masuk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia gitu. Kita bisa punya mimpi tampil di Piala Dunia aja dulu belum tentu ada gitu. Sekarang kita sudah ada di tahap ini yang artinya memang kenapa masyarakat Indonesia sekarang bisa begitu berbondong-bondong memberikan dukungan, kelihatan meningkatnya juga pesat banget untuk hadir langsung di stadion, untuk menyuarakan di media sosial, karena memang sekarang adalah momentumnya yang tepat. Kuncinya adalah yang pertama, para pemain naturalisasi yang datang ke kita itu menaikkan level permainan timnas. Level permainan timnas juga ditunjang dengan passion, jadi naturalisasi menaikkan level dan pemain-pemain lokal ikut naik juga tuh. Tidak secara sadar atau tidak sadar mereka ikut naik. Itu berimbas ke hasil di lapangan. Terbukti kita lolos ke kualifikasi ronde ketiga, kan itu hal yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Pengaruh utama sih kalau menurut aku pasti karena coachnya sih, pelatih Sinteyong. Dia mengambil keputusan untuk naturalisasi, itu yang bikin tim nasional Indonesia ini makin naik kualitasnya. Jadi itu antusias masyarakat Indonesia tuh makin, jadi nontonnya tuh jadi lebih enak gitu dibanding dulu. Permainan game-nya lebih jalan kayak gitulah. Jadi nggak ada bedanya kayak kita nonton liga di luar negeri gitu loh. Liga Inggris, liga Eropa lainnya sama mirip gitu loh. Sekarang timnas Indonesia kita mainnya udah sama kayak mereka gitu. Kuncinya sih kalau menurut saya ya coach sih memang faktor penunjang ya. Cuman ada banyak dia kayak sekarang udah mulai bebenah ya, PSSI udah mulai bebenah segala macam, adanya Pak Erick Thohir dan juga pemain-pemain kita yang banyak main di luar juga, terus juga banyak ya pemain keturunan juga yang main di Indonesia ya kan. Ya itu menambah kalau menurut saya menambah ya warna di Indonesia, membuat antusiasme masyarakat jadi lebih seneng gitu main di ngelihat timnas Indonesia main. Gitu.
Bueno, la verdad que fue un partido muy lindo. Recuerdo que fue que la gente estaba muy contenta y eso es bueno para el fútbol indonés. Menarik ya, tiap orang punya perspektif yang beragam. Lalu siapa sih pemain favorit mereka di tim nasional saat ini? Aku ada dua sih. Dari pertahanan itu ada Jay Izzes sama nomor 2-nya Ragnar Lotmangun. Karena aku beberapa kali, karena setiap mau siaran biasanya aku nonton interview mereka. Ini off pitch ya, maksudnya di luar lapangan. Menurut aku dia punya personality yang baik. Terus dia cara mengkomunikasikan segala sesuatu, jawabannya dia juga baik ya, meskipun memang masih dengan rata-rata bahasa Inggris ya. Dan aku suka juga cara permainannya dia sih, udah pasti yang jadi daya tarik kan. Kita balik lagi ke lapangan seperti apa performa. Kalau Jay Izzes karena ada satu pertandingan yang mana dia jadi salah satu pemain yang bekerja paling keras dan endurance-nya teruji banget. Beberapa pertandingan juga memang kelihatan dia nih punya stamina yang baik gitu, dan memang bisa jadi anchor buat teman-teman ya. Untuk pemain favorit yang sekarang ya berarti Jay Izzes. Secara permainan dia matang, ya mungkin membuktikan dia tampil di Liga Italia juga ya. Jadi ketika dia bermain di level Asia, levelnya udah di atas Asia sebetulnya. Terus dia bisa nge-push semangat teman-teman. Kita lihat jika ada kejadian-kejadian di belakang, dia selalu melakukan toss dengan Rizky Ridho, dia selalu melakukan toss dengan kiper, memberikan semangat ditambah permainan dia bagus kan. Jadi orang tuh percaya ketika di belakang ada Jay itu aman banget dan visi bermainnya bagus banget. Marcelino, karena dia pertama masih muda, berbakat, dan dia cukup konsisten di line up, di starting timnas senior yang udah banyak naturalisasinya. Berarti kan dia menunjukkan kalau kualitas dia tuh sama kayak pemain-pemain Eropa gitu. Jadi aku ngeliatnya sih emang berbakat gini Marcelino gitu sih. But I like Jordi Amat. He's an amazing player for me. He's big player. Kalau gue sih pemain favorit gue tetap Marcelino. Apa ya? Waktu itu gue punya histori sama Marcelino. Memang Marcelino pas itu masih usia berapa ya? Dia sempat dia belasan tahun dia direct message ke Instagram gue, Bang fallback gitu. Pas gue lihat profilnya Marcelino, ternyata lama kelamaan menjadi pemain yang luar biasa gitu. Menurut gue apa ya, attitude yang luar biasa lah gitu. Dan dia juga Marcelino juga kayak tahu tentang futsal, beberapa futsal lah. Jadi ya menurut gue itu juga mainnya juga lapangan ya luar biasa lah. Iya, kedekatan personal sih. Wah, ternyata Marcelino dan Jay Izzes kedudukannya sebanding nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, berapa prediksi persentase kemenangan untuk pertandingan kontra Bahrain nanti? Mungkin persentase yang paling ideal adalah 40 Bahrain, 60 untuk Indonesia, di mana Indonesia still have the upper hand. Tapi Bahrain juga bukan lawan yang bisa kita sepelekan, apalagi kita partai tandang juga. Dan perlu kita ingat loh, pemain-pemain kita itu bermain di time zone yang berbeda-beda. Mereka harus bertandang ke Bahrain menyesuaikan dengan zona waktu yang berbeda. Travelnya juga yang pasti melelahkan gitu. Jadi memang yang menjadi cukup tricky bagi tim nasional Indonesia dengan padatnya jadwal sekarang adalah bagaimana stamina dan juga kesehatan dari para pemain gitu. Presentasinya mungkin 45 untuk Bahrain, 55 untuk Indonesia. Aku 50-50 sih tetap. Walaupun historinya Indonesia ada menang, Bahrain ada menang juga. Cuman untuk melihat komposisi pemain timnas kita sekarang itu 50-50 sih menurut aku. Espero que pueda ganar Indonesia, pero como te dije recién, el fútbol es, for me, el fútbol es all is possible. 50-50. Okay, 50% maybe win, maybe no, all is possible. Bahrain Indonesia 40-60.
Wah, sumpah keren banget sih merchandise resmi Timnas Indonesia yang ada di sini. Nah, bulan depan saat Indonesia menjamu Jepang, kalian bisa banget nih mampir ke tokonya di dekat pintu 1 GBK. Nah, dari tadi kan panjang soal tentang Timnas Indonesia. Aku bakal kasih kabar cepat dari luar negeri. Habis ini aku lanjut belanja dulu ya. Bye-bye.